Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, dan Steph Curry adalah GOATs yang sudah beberapa kali menjadi juara NBA selama mereka berkarir. Tapi, lo tau nggak kalau ada beberapa role player yang nggak sejago mereka dengan perolehan cincin yang nggak kalah banyak? Di video ini, gue mau meng-highlight beberapa role player yang memenangkan banyak cincin. Siapa aja orangnya? This is Trip It Basketball, and let's get started. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Trip It Basketball. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, Robert Horry dengan 7 cincin. Robert Horry masuk ke NBA pada saat dia di draft oleh Rockets di urutan ke-11. Selama berada di Rockets, Horry memenangkan 2 cincin di tahun 94 dan 95. Selama berseragam Rockets, Horry mencatat 16,6% usage rate, di mana angka tersebut menggambarkan persentase Horry memegang bola saat berada di lapangan. Walaupun usage rate-nya rendah secara statistik, Horry tetap bisa membantu Rockets dengan 10,5 poin per game selama membela tim asal Houston tersebut. Pada tahun 1996, Horry di-trade oleh Rockets ke Phoenix Suns dan tidak lama setelahnya dia dilempar ke Lakers. Dibuang tetapi malah untung dia memenangkan 3 ring di LA Lakers. Bersama Lakers, Horry mencatatkan 6,3 poin per game dengan 12,7% usage rate. Walaupun begitu, Horry tetap merupakan pemain penting bagi Lakers ketika clutch moment, salah satunya waktu melawan Spurs di tahun 2002. Pada tahun 2003, Horry kembali ke Texas setelah dikontrak Spurs dari free agency. Di San Antonio, Horry tidak mendapat banyak waktu bermain, namun di tahun 2005, Horry tetap bisa menjadi pemain clutch seperti yang ditunjukkan sebelumnya saat dia mencetak game-winning 3 melawan Pistons di Game 5 NBA Finals tahun 2005. Yang kedua, Steve Kerr dengan 5 cincin. Steve Kerr adalah salah satu pelatih NBA dengan cincin terbanyak saat ini. Dia memenangkan 4 cincin saat bersama Golden State Warriors. Namun di balik itu, Steve Kerr dulunya adalah bagian dari salah satu tim terbaik NBA sepanjang masa, Chicago Bulls musim 1995-96. Bersama Bulls, Steve Kerr memenangkan 3 ring di tahun 96, 97, dan 98. Selama berseragam Bulls, Steve Kerr mencatat 8,2 poin per game dan 13,7 usage rate. Walaupun begitu, Kerr tetap bisa mencatat momen memorable bersama Bulls saat dia mencetak 3 poin di pertandingan NBA Finals tahun 1997 melawan Utah Jazz. Michael Jordan yang pada saat itu dijaga ketat oleh Karl Malone mengoper pada Kerr yang tidak dijaga dan Kerr drained that shot. Pada tahun 1999, Kerr dikontrak oleh Spurs dalam skema sign and trade. Pada tahun tersebut, untungnya Spurs menjadi NBA Champions dan membuat Kerr menjadi pemain kedua yang menjuarai NBA 4 tahun berturut-turut. Selama berseragam Spurs, Kerr mencatat 14,1 usage rate dan hanya mencatatkan 3,7 poin per game. Yang ketiga, Derek Fisher dengan 5 cincin. Fisher bisa dibilang salah satu role player paling beruntung di dunia. Dia dipilih di urutan ke-24 pada NBA Draft tahun 1996. Di tahun tersebut, Lakers nge-pick Kobe Bryant. Keberuntungannya dimulai dari draft night. Di Lakers, Derek Fisher kurang lebih adalah orang yang digendong oleh Kobe. 5 cincin yang ia dapatkan dari 2 masa yang ia jalani bersama Lakers dimenangkan bersama Kobe Bryant. Selama 13 tahun berseragam Lakers, Fisher mencatatkan 15,4% usage rate dan mencatatkan 7,9 poin per game. Seperti role player di atas, Fisher juga punya momen clutch yang banyak diingat orang, yaitu 0.4 game winning shot saat berhadapan dengan San Antonio Spurs di final wilayah tahun 2004. Saat itu Lakers yang sudah ketinggalan 1 poin dengan 0,4 detik waktu tersisa membutuhkan game winning shot. Kobe dan Shaq yang dijaga ketat tidak bisa mendapatkan bola, sehingga Gary Payton memberikan bola kepada Fisher dan untung saja Fisher drained the shot. Yang keempat, Kevin McHale dengan 3 cincin. Kevin McHale bisa dibilang adalah bentuk terbaik dari role player. Gue bilang begitu karena ini orang menangin 2 Six Man of the Year Award selama karirnya. Secara tidak langsung dia adalah pemain terbaik yang bukan starter di timnya. McHale memenangkan awards itu pada tahun 1984 dan 1985. Dibandingkan dengan role player yang sudah kita sebutin di atas, Kevin McHale mencatatkan angka yang tinggi dalam hal usage rate percentage. Dia mencatatkan 22,4% selama berseragam Boston Celtics. Selain itu dia juga mencatatkan 23,8 poin per game. Angka-angka tersebut termasuk angka yang terbilang tinggi untuk seorang yang dianggap role player. Namun selama 12 tahun karirnya di Boston, McHale memenangkan semua cincinnya bersama Larry Bird. Tentu saja Larry adalah the main actor dari kemenangan ini semua, sehingga McHale dapat dikategorikan sebagai role player. A good one at it actually. Yang terakhir, Bruce Bowen dengan 3 cincin.
Sebelum bermain di NBA, Bruce Bowen sudah melanglang buana di Eropa. Bowen bermain untuk 3 tim berbeda di Prancis. Tahun 1997, dia kembali ke Amerika dan melakukan debutnya di NBA. Di NBA pun, Bowen sering berganti tim. Dari Celtics, 76ers, Heat, sampai terakhir dia berlabuh di San Antonio Spurs. Bowen bertahan bersama Spurs sampai akhir karirnya dan berhasil memenangkan 3 cincin. Di Spurs, Bowen mencatatkan usage rate yang cenderung kecil dibandingkan pemain-pemain lain yang kita sebutkan di video ini. Dia mencatat 11,4% usage rate dengan mencetak 6,4 poin per game. Tapi memang angka itu tidak sepenuhnya menggambarkan kontribusi Bowen bagi timnya. Bowen adalah pemain defensif yang baik. Bowen mencatatkan namanya di First Team All Defense di NBA selama 5 tahun berturut-turut di tahun 2004 sampai 2008, dan di tahun tersebut dia memenangkan 2 cincin. Itu tadi 5 role player yang memenangkan banyak cincin dan memberikan kontribusi yang tidak bisa diremehkan bagi timnya. Kalau disuruh milih, lo pilih jadi pemain hebat kayak Charles Barkley, Allen Iverson, atau Steve Nash tapi nggak pernah menang cincin, atau menjadi pemain-pemain yang baru kita sebutin di atas? Komen di bawah ya. Itu aja dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.